Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita dalam membaca, memahami kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang hari ini di video ini kali ini kita akan membaca bab kelima dari kitab ini, yaitu bab bulinil kalam li walidayh. Semoga Allah taala memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iril ulama wa salihin fid dharain amin. Fi kitabihi Al-Adabil Mufrad ila an qala babul linil kalam li walidayh wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ziyad bin Mikhraq qala haddatsani Tailasah bin Mayyas qala kuntu ma'an najdat fa asabtu dhunuban la araha illa minal kaba'ir fadzakartu dzalika li Ibni Umar qala ma hiya qultu kadza wa kadza qala laysat hadhihi minal kaba'ir hunna tis'un al-isyraku billah wa qatlu nasabah wal firar min az-zahf wa qadful muhsanah wa aklu riba wa aklu malil yatim wa ilhadun fil masjid walladhi yastaskhir wa buka'il walidain min al-uquq qala li Ibni Umar atafraq min an-nar wa tuhibbu an tadkhula al-jannah qultu wallah qala ahayyun walidak qalat qultu indi ummi qala fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulanna al-jannah mastanabtal kaba'ir atau mastunibatil kaba'ir. Bab berkata lembut kepada kedua orang tua. Dari Tailasah bin Mayyas, ia berkata, aku dulu bergabung dengan An-Najdat, kelompok Khawarij pimpinan Najdah bin Amir Al-Khariji, dan aku melakukan kesalahan yang aku yakin bahwa itu adalah dosa besar. Aku pun bertanya kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ia bertanya, apa dosa-dosa tersebut? Aku menjawab, dosa ini, dosa itu. Beliau pun menjawab, itu bukan dosa besar. Dosa besar ada 9, mensekutukan Allah Ta'ala, membunuh manusia, kabur dari peperangan, menuduh zina kepada wanita yang suci, mengambil riba, mengambil harta anak yatim, menghalalkan kezaliman di Masjidil Haram, merendahkan muslim lain tanpa sebab, dan membuat kedua orang tua menangis karena kedurhakaan. Lalu ia berkata, apakah kamu takut neraka dan ingin masuk surga? Aku menjawab, tentu saja, demi Allah. Ia bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Aku berkata, aku masih punya ibu. Beliau pun berkata, maka demi Allah, jika saja kau melembutkan perkataanmu kepada beliau, menyuguhkan makan kepada beliau, maka pasti kamu akan masuk surga selama menjauhi dosa-dosa yang besar. Masalah dosa besar, para ulama berbeda pendapat tentang apa definisi dari dosa besar, tapi secara umum definisi yang paling mendekati adalah dosa yang ada dalil tentang hukuman, laknat atau ancaman yang sangat berat bagi pelakunya dari Rasulullah SAW ataupun dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan meskipun Ibnu Umar menjelaskan di hadis ini bahwa ada 9 dosa besar, tapi di dalam syariat dikatakan al-adad la mafhumalah, bahwa hitungan itu tidak ada mafhumnya, tidak bisa dipahami mentahan, tidak bisa dipahami secara mentah-mentah saja, karena memang saat itu beliau mengingat 9 mungkin, tapi di sana masih banyak dosa besar yang lainnya. Karena hadis yang menunjukkan bahwa ada hal-hal yang diancam oleh Rasulullah SAW tentang laknat ataupun yang lainnya itu sangat banyak sekali. Dan sampai-sampai para ulama menyatakan bahwa ada 4 hal yang tidak dijelaskan secara detail oleh syariat, tidak diketahui hakikatnya, agar kita semuanya memikirkan dengan baik, yaitu as-salatul wusta. Apa itu salat wusta? Ada 40 pendapat lebih. Lailatul Qadar, yang kedua Lailatul Qadar, kapan Lailatul Qadar terjadi? Yang ketiga sa'atul ijabah, waktu di mana doa kita diijabahi di hari Jumat, kapan waktunya, apakah awal hari, tengah hari, akhir hari. Dan juga masalah dosa-dosa besar, tidak ada kejelasan dari syariat apa saja dosa-dosa besar yang dimaksudkan oleh syariat. Al-Imam Al-Ghazali sendiri rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Basit menyatakan bahwa ukuran yang paling menyeluruh untuk dosa besar adalah setiap maksiat yang dilakukan oleh seseorang tanpa merasa bahwa itu dosa, tanpa merasa takut atau tanpa menyesali bahwa itu dosa.
maka setiap dosa yang dilakukan dengan sukarela, naudzubillah min dzalik, sudah termasuk dosa besar, seperti orang yang mutahawin atau mengentengkan dosa besar, atau al-mutajarri alaihi i'tiyadan, atau orang yang terbiasa melakukan dosa besar, naudzubillah min dzalik, atau dosa-dosa meskipun dosa kecil, ketika ia terbiasa melakukannya maka itu termasuk dosa besar. Di hadis ini memang tersebutkan 9, dan kita akan membaca secara cepat. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah Ta'ala, ini dosa besar yang tidak mungkin dimaafkan kecuali dengan masuk Islam, harus beriman, yaitu menyekutukan Allah Ta'ala, menganggap hal lain memiliki kekuasaan yang sama dengan Allah Ta'ala. Qatlun nasamah, membunuh manusia, ini juga dosa besar yang ancamannya adalah masuk neraka, disebutkan di dalam Al-Quran. Al-firar bin az-zahaf, lari kabur dari peperangan yang fisabilillah. Ketika ada peperangan yang fisabilillah, maka lari dari peperangan diharamkan kecuali dengan beberapa catatan, semisal tidak imbang lebih dari 1:2. Wa qadful muhsanah, menuduh orang lain berzina padahal dia tidak dikenal dengan zina. Wa aklu riba, mengambil riba. Wa aklu malil yatim, mengambil harta anak yatim, ini haram. Wa ilhadun fil masjid, berbuat kezaliman, menghalalkan kezaliman di Masjidil Haram ataupun di tanah Mekah, di tanah suci. Walladhi yastaskhir, merendahkan orang Islam yang lainnya, ini juga termasuk dosa besar, karena setiap orang muslim memiliki syahadah, memiliki la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita tidak berhak untuk merendahkan satupun orang muslim. Dan yang terakhir yang menjadi pembahasan kita, wabuka walidain minal uquq, membuat orang tua menangis karena kedurhakaan dari si anak. Inilah yang menjadi pembahasan kita yang selalu kita kaji di dalam 5 video ini setidaknya, agar kita bisa terhindar dari uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Setelahnya Ibnu Umar menyatakan, atafraq minan nar wa tuhib an tadkhulal jannah, apakah kamu takut dari neraka dan ingin masuk surga? Ini adalah cara yang sangat bijaksana dari Abdullah bin Umar untuk menyemangati orang yang bertanya, dan yang bertanya di sini adalah Tailas bin Mayyas, agar dia terdorong untuk beramal saleh. Dia ditanya apakah ingin masuk surga, apakah takut dari neraka. Tentu orang ketika ditanya seperti itu, dia akan merasa ingin masuk surga, takut dari neraka. Akhirnya orang ini tergerak untuk mau beramal saleh, tergerak untuk bangkit dari kelalaiannya, dan ingat tentang tujuan utama dari kehidupan ini, yaitu balik masuk kepada surga seperti Nabi Adam dulu dikeluarkan dari sana. Maka ini adalah pertanyaan yang bentuknya sangat mendidik sekali, agar menumbuhkan kesemangatan bagi orang yang ditanya. Ia pun langsung menjawab dengan semangat, wallah, iya, demi Allah saya ingin masuk surga dan takut masuk neraka. Akhirnya beliau, Ibnu Umar, memberi pertanyaan yang kedua, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Karena yang ingin beliau arahkan seperti hadis sebelumnya di video kedua kalau tidak salah, atau video ketiga, bahwa berbakti kepada orang tua adalah pintu yang paling besar untuk bisa memaafkan dosa kita dan membuat kita mudah masuk surga. Makanya beliau menyatakan ahayyun walidak, apakah dua orang tuamu masih hidup? Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua memang bisa dilakukan ketika hidup dan juga terus dilakukan meskipun kedua orang tua meninggal. Tapi tentu ada perbedaan yang besar antara berbakti ketika beliau berdua masih hidup atau berbakti ketika beliau berdua sudah meninggal. Ketika masih hidup, maka berbakti kepada keduanya adalah hal yang diinginkan dan yang berkali-kali diminta oleh Allah Ta'ala atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah berbakti kepada orang tua ketika masih hidup, karena bakti kita akan langsung kita berikan kepada mereka berdua dengan omongan yang baik, seperti bab kita hari ini, linul kalam, berbicara yang lembut, khidmah, membantu keduanya, taat kepada keduanya. Dan berbakti secara langsung atau berbakti ketika mereka hidup ini lebih berimbas dalam membahagiakan keduanya. Dan inilah yang secara asli diperintahkan oleh Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Ibnu Umar menanyakan ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kehidupannya ini yang membuat kita mendapatkan janji-janji Allah Ta'ala dan janji Rasulullah SAW di dalam berbakti. Sedangkan berbakti setelah wafat ini juga harus kita lakukan, tapi derajatnya tidak setinggi derajat berbakti ketika hidup.
karena berbakti setelah meninggal adalah berbakti yang tidak langsung kepada keduanya, tidak bertemu langsung kepada keduanya. Dan berbakti setelah wafatnya orang tua seperti yang sudah kita pelajari adalah dengan mendoakan, dengan istighfar, dengan mengirim doa, mengirim pahala dan yang lainnya. Dan efeknya, imbasnya adalah mereka lebih mendapatkan pahala lebih besar, mendapatkan kiriman pahala, dan ini lebih bermanfaat indallah nantinya. Tapi yang jelas, berbakti ketika hidup itu adalah yang asal, itu adalah yang dasar, dan itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya Thailas bin Mayas mengatakan, Indi ummi, ibu saya masih hidup sedangkan abahnya sudah meninggal. Maka Ibnu Umar menyarankan, fawallahi, demi Allah, lau alanta lahal kalam wa at'amtahat ta'am, kalau kamu berlembut kata dan memberi beliau atau menyuguhkan makan ke beliau. Ini adalah bagian terpenting dari video ini, bahwa ilmu kalam atau berkata yang lembut, perkataan yang lemah lembut, inilah yang menjadi dasar atau derajat pertama dari birrul walidain. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, wa kullahuma qawlan karima, katakanlah kepada orang tua kedua orang tua, qawlan karima, omongan yang mulia, omongan yang lembut. Maka taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua bukan dengan aksi saja, aksi fisik saja, tapi juga dengan lembutnya perkataan kita, dan dimulai dengan lembutnya perkataan kita. Maka jika semisal ada orang, dia berusaha berbakti kepada orang tuanya tapi dengan wajah yang marah, dengan kalam yang keras, dengan kalam yang kasar, maka itu bukan berbakti, itu adalah hukuk, itu adalah durhaka. Karena perkataan itu sampai langsung kepada hati, bukan hanya sikap saja. Maka di sini Ibnu Umar menyatakan, lau alanta lahal kalam, disuruh berkata yang lemah lembut. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa kullahuma qawlan karima. Itu sisi pertama. Sisi kedua, wa at'amtahat ta'am, memberi makan atau menyuguhkan makanan. Karena ini menunjukkan perhatian secara materi kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Maka dari hadis ini, lau alanta lahal kalam wa at'amtahat ta'am, ini menunjukkan bahwa birrul walidain itu dengan dua sisi. Satu, dari akhlak yang ditunjukkan dengan kalam yang baik pertamanya, dan juga perhatian secara materi dan mencukupi kebutuhan beliau berdua dan menuruti apa yang beliau inginkan. Maka dua hal ini harus selalu kita kedepankan, harus selalu kita ingat. Meskipun mungkin kadang-kadang ada orang tua yang terlalu banyak meminta, menuntut atau yang lainnya, tapi kita harus selalu ingat bahwa mereka berdua adalah pintu surga kita. Maka tidak boleh kita menolak apapun yang mereka inginkan. Lalu Ibnu Umar menyatakan, la tadkhulunnal jannah mastunibatil kabair, atau mastanabtal kabair, kamu pasti akan masuk surga ketika berwalidan dengan bentuk kalam yang lemah lembut dan mau berbakti dengan mencukupi kebutuhannya, maka pasti akan masuk surga. Tapi mastunibatil kabair atau mastanabtal kabair, selama kamu menghindari dari dosa-dosa besar. Dan dosa besar tadi kita sudah menyatakan bahwa setiap dosa yang dianggap enteng atau tidak dipedulikan bahwa itu dosa, dan akhirnya dia mau saja berbuat dosa, itu adalah dosa besar, na'udzubillah min dzalik. Maka syaratnya bakti kita kepada orang tua diterima oleh Allah Ta'ala adalah ketika dosa besar kita hindari. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, in tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menghindari semua dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, maka aku akan memaafkan semua dosamu, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan akan memasukkan kamu di surga. Maka menghindari dosa besar adalah syarat yang paling dasar untuk mendapatkan janji Allah Ta'ala, janji Rasulullah SAW, janji syariat agar kita masuk surga. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis kedua, wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an Abi waqfid lahum janaha dhulli min ar-rahmah qala la tamtani' min syai'in ahabbah. Dari Urwah bin Zubair tentang ayat Al-Isra 24 yang artinya rendahkanlah dirimu atau rendahkanlah kedua sayapmu terhadap
keduanya, terhadap kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Beliau berkata, jangan melawan apapun yang mereka berdua inginkan. Hadis ini adalah tafsir dari Urwah bin Zubair tentang ayat Al-Isra ayat ke-24 ini. Dan jangan merasa aneh ketika di kitab Adabul Mufrad ini menyebutkan bukan hanya kalam Rasulullah SAW, tapi juga kalam sahabat seperti Ibnu Umar yang barusan kita baca, ataupun kalam dari tabi'in seperti Urwah bin Zubair yang sekarang kita baca ini. Karena kalau kita merujuk kepada ilmu mustalah hadis, hadis sendiri definisinya adalah setiap perkataan, perbuatan ataupun ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, ataupun perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada sahabat dan juga kepada tabi'in. Maka apapun yang diucapkan Rasulullah, dilakukan Rasulullah, ditetapkan Rasulullah, itu hadis. Apapun yang diucapkan dan diucapkan dan dilakukan oleh para sahabat dan oleh para tabi'in, itu juga termasuk hadis di dalam definisi ilmu hadis itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena para sahabat ketika mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, mereka melakukan dan mengerjakan dengan didikan langsung dari Rasulullah SAW, dan para tabi'in melakukan itu dengan didikan langsung dari para sahabat. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat dan para tabi'in adalah penerapan secara langsung untuk syariat seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah kalam sahabat dan kalam tabi'in juga termasuk dari hadis. Dan kita kembali kepada penjelasan kitab ini, waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Ayat ini, teman-teman yang saya hormati, sangat penting di dalam masalah birrul walidain. Kenapa? Karena khafdul janah atau merendahkan sayap itu isyarat tentang merendahkan diri kepada orang lain. Kalau kita berbicara tentang lambang negara, semua lambang negara yang menggunakan burung itu pasti dengan sayap yang terbuka untuk menunjukkan kemuliaan. Sebaliknya, jika sayapnya tertutup, itu menunjukkan bahwa dia tunduk atau hina. Maka di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan janahadzulli minar rahmah waqfid lahuma janahadzulli, rendahkan sayap kehinaannya kamu. Karena merendahkan sayap itu menunjukkan tunduk dan hina, tapi Allah Ta'ala tidak cukup dengan menyatakan waqfid lahumal janah, bukan, tapi dengan janahadzulli, sayap kehinaan, yang artinya semulia apapun seseorang di depan orang tuanya, dia tetap hina, dia tetap anak kecil untuk orang tuanya. Maka ketika dia tetap hina, untuk menunjukkan bahwa kita harus sangat berbakti, Allah Ta'ala menyatakan meskipun kamu sudah hina di depan orang tua, kita tetap merendahkan sayap kita di depan beliau berdua, untuk semakin merendahkan diri kita di depan beliau berdua. Karena itulah, jika memang seorang hamba sahaya, seorang budak harus nurut kepada tuannya, maka anak jauh lebih harus menurut kepada orang tuanya daripada budak tadi. Karena itulah Urwah bin Zubair di sini mentafsiri ayat waqfid lahum janahadzulli minar rahmah dengan la tamtani' min ayyi syai'in ahabbah. Jangan menolak apapun yang mereka inginkan, karena apapun yang mereka inginkan selama tidak maksiat, itu adalah bentuk bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua kita. Meskipun sulit, kita harus mengusahakan. Maka ini adalah petunjuk bagaimana di dalam Islam birrul walidain sangat dipentingkan dan sangat memiliki kedudukan tinggi sekali, tidak bisa digugurkan dengan apapun. Bahkan berbakti kepada orang tua adalah pintu untuk mengantarkan kita kepada ridha Allah Ta'ala. Maka semoga Allah Ta'ala merizkikan kita semuanya akhlak yang baik, perhatian yang baik kepada kedua orang tua kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na ma 'allamtana zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min halin nar. Allahumma nasta'dzinuka ma qara'na fadhakkirna bihi indal hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan ketemu di video selanjutnya, yaitu bab jazaa'ul walidain, balasan bagi kedua orang tua. Jazakumullahu khairan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.